min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisir nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatul khamisatu al-khusumah. Kebinasaan lidah yang kelima itu yaitu berkelahi dan berbantah-bantah, maka yaitu dicela oleh syarak dan lagi hukumnya haram. Berkata Imam Ghazali rahmatullah, wahia aidan mazmumatun wahia an tukhasima insanan litastawfiya minhu haqqan aw malan. Artinya dan yaitu dicela juga oleh syara, dan yaitu bahwa engkau berkelahi akan manusia karena engkau tuntut daripadanya manusia itu supaya menyempurnakan akan hakmu, atau karena engkau menuntut akan hartamu. Jadi memaksa orang supaya menyerahkan haknya secara paksa. Nah, atau engkau menuntut akan hartamu. Nah, ini berarti masalah harta. Sampai bakalahi, ya bakalahi muntung dulu lah, bahwa macam-macam. Nah, itu dicela. Itu kebinasaan lisan, lidah kita. Akhirnya apa? Bakakarasan, bahasa sambatan, macam-macam. Nah, badamai aja. Biasanya nih harta warisan, inilah harta warisan. Bisa juga ada harta warisan karena ada apa perbedaan pendapat, perselisihan, bisa juga lah. Jadi akibatnya ucapan-ucapan kada disadari sehingga banyak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak dibenarkan, yang menjadi haram hukumnya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abgadar rijali ilallahi al-aladul khisam. Al-aladul khisam. Bahwasanya seseorang laki-laki yang terlebih dibenci kepada Allah Ta'ala itu, yaitu orang yang sangat kuat anak bekalahi jaga gawian. Nah, ya itu paling dibenci. Anak bakalahi aja terus, bakalahi muntung dulu lah. Artinya di hati ini kada pernah nyaman dengan orang lain. Nah, jadi kita harus tahu inilah. Jadi kita kada cukup hanya kisah tasawuf, kisah yang lain-lainnya, nang lahir ini dijaga juga. Ini mengakibatkan apa? Ibadah kita menjadi tidak sempurna. Jadi kita harus menjaga binasa-binasa lisan kita. Kada kawa salah sedikit, sarik, nah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin lam yajal fi sukhtillahi hatta yanza'a. Rasulullah bersabda, barang siapa mujadalah di dalam perkelahian dengan tiada ilmu, niscaya senantiasa ia di dalam murka Allah Ta'ala, hingga kembali ia daripada perkelahiannya kepada berdamai. Nah, jadi kalau pada memahami permasalahan kita, nah harus kita luruskan
jangan kita karasi lah. Walaupun di pihak kita benar juga, tapi kita harus pertimbangkan, jangan sampai bahuwal. Nah, karena bahuwal sesama Islam, sesama beriman 3 hari aja kada berapa, wah kamu apa haram hukumnya sudah. Apalagi berkeluarga. Nah, la yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fauqa salasati ayyam. Tidak dibolehkan seseorang sama-sama muslim bertengkar sampai bahwa 3 hari aja kada barawaan, haram sudah hukumnya. Apalagi berlanjut. Nah. Dan ibadah kita tuh kada diterima. Selama di hati kita ada dendam dengan manusia, ibadah kita ada diterima. Nah, bila dendam nih berarti kada pinandu an ciptaan Allah. Sarik awan manusia yang dendam itu nak ada pinandu orang yang ciptaan Allah. Menyariki ciptaan Allah. Manusia itu ciptaan Allah kalau. Makanya gagalnya rukun iman kita tuh di terakhir. Nah, gagalnya rukun iman kita tuh. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada Quran. Ya terbalik-baliklah susunnya. Yang penting 6 jumlahnya dulu. Keempat, beriman kepada rasul-rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Keenam, beriman kepada qada baik dan qada jahat. Nah, yang terakhir ini bila gagal kita, semuanya tuh gagal. Jadi puncaknya rukun iman tuh di 2 macam ini. Ketika kita kada reda dengan kejadian yang awan kita nang kada nyaman, kada reda kita, berarti kada reda kepada Allah yang menciptakan nang kada nyaman tadi. Karena nang kada nyaman tuh Allah juga menciptanya sebagai ujian. Nang nyaman Allah juga menciptanya sebagai ujian juga. Kada belain. Nang nyaman awak sehat. Nyaman kalau digunakan apa awak sehat tuh? Bila nyata salah menjadi fitnah juga. Nah, jadi kita harus kawa menjawab apabila yang 2 macamnya datang, maka ini pasti datang on kita. Bahanu nyaman, bahanu sakit. Yalah. Sakit itu bermacam-macam, kadang-kadang bang. Pikiran dia pusing sakit kada. Nah, jadi kita harus sakit kalau dikarepati orang. Seorang berharap sudah ceker dapat duitnya. Baik didatangi. Nah, itulah ujian kita ngarannya. Nah, ya tuh kena tuh sudah, kada pinandu tuh ngarannya. Awan gawean asar daripada gawean Allah Taala. Nah. Itu siapa dulu nunggu dahulu mana yang minta maaf. Nya salah umpamanya. Sebaiknya inya itu nang berjanji itu, bang minta maaf aturannya. Umpama ini kan maafi aja deh nang datang nih. Minta maaf kan umpamanya. Inya salah tetap. Ini kan dijalimi orang kita, kan kita nang dijalimi ini kan kita kan bapak nih artinya aja kalilah aja tapi kan minta maaf juga. Jadi inya itu nang salah. Inya itu ya kada bapak, inya itu kada pinandu lagi nya. Dijulungi motor aja pokoknya. Apanya tapi kita adil aja jangan kayak itu. Ya, kita kada dendam. Ingat ini cobaan Allah. Jadi ada kejadian Nabi ini kan bisa khadam kalau banyak. Nah di antaranya Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini Anas ngarannya ya. 10 tahun itu berkhadam Rasulullah. Gawian sidin ini rancak salah dan Rasulullah tuh mudik kada nyaman. Wan si Anas nih begawi di rumah nih. Pegawai rumah aya pembantu lah kalau kita ini. Nah, tapi sidin kada pernah berucap, "Kenapa kamu jadi begawi kayak itu?" Kada pernah Makasari. Lah kada pernah Makasari. Nah, ini contoh aja itu Rasulullah sendirilah hadis lah. Itu di jilid kedua saya sedikinin anaknya. Nah, jadi apa? Di ujungnya tuh bi kitabin wa qadarin kalimatnya. Jadi bini sidin, ahli sidin tuh di tangan sidin, pokoknya sidin kayak apa aja kelakuannya ikan pada seumpat campur, tinggalkan aja ya Rasulullah.
Kenapa akhirnya? Karena nang digawe oleh sahabat nang pembantu sidin, apapun yang terjadi digawanya salah atau tidak salah, hakikatnya sudah tertulis. Nah, karena tidak bergerak sekecil apapun terkecuali dengan iradah Allah. Mun sudah tahu di situ kita insya Allah sabar. Kalau kita sabar itu jadi pahala akhirat kita. Nah, jadi pahala akhirat kita. Nah, itu yang kita cari supaya jadi pahalanya. Karena akhlak Nabi itu, jar Nabi yang paling bagus itu apa? Anta tasilu man qata'aka. Kayak kalau hadisnya. Nah, engkau selalu menghubungkan orang yang selalu memutuskan silaturahim, tapi kamu hubungkan terus. Ikan mengalah. Nah, mengalah aja. Karena ini yang kada memutuskan ini kada paham. Orang kada paham kita jangan dilawan itu Allah mendahkan khuzil aqwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, kata Allah. Orang nang jahil itu jangan dilawani Allah Ta'ala. Kita nang tahu nang harus arid. Karena itu lahan pahala kita. Nah, itu. Apalagi sisanya masih banyak. Ya ada. Masih 10 buah motornya, sebuah jangan dijual orang, ada masalah. Ujian kecil itu. Nah, mudahan kita kada kau makan ya, alahan pada motor hilang sakitnya. Jadi ini kias saja, ampun Pak Haji ini kan motor sih ranjak ditipu orang. Kita apa yang terjadi wan kita itu maksudnya lah apa saja yang terjadi sekecil apapun kita ingat ini hakikatnya asarun min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu tadi dalam rukun iman qada baik dan jahat itu adalah perbuatan Allah. Dalilnya dalam Al-Qur'an apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dalilnya. Nah, wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu dan Allah juga yang menciptakan apa saja yang kamu lakukan, kamu perbuat tuh semuanya Allah. Kita ini menggawe yang sudah barang jadi. Nah, itu hakikat lah. Nah, bila tahu di situ kada gelisah. Artinya ilmu itu yang menolong hati kita. Munnya kada pinandunya hamuk terus tak. Hamuk pasti dahulu bisa aja kalau hamuk sudah kita. Rancak sudah hamuk tuh. Itulah. Jadi orang yang kada paham ini senantiasa di dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya nah. Man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin lam yajal fi sukhtillahi hatta yanza'a. Ujar Rasulullah, barang siapa bermujadalah, bebentah-bentahan di dalam perkelahian dengan tiada ilmu, artinya kada paham, kada ilmu, awar berusaha aja menuntut ilmu kada akun. Ya itu. Niscaya senantiasa ia di dalam murka Allah Ta'ala hingga kembali ia daripada perkelahiannya kepada berdamai. Nah, ini hadis Rasulullah bahabar awan kita lah. Ini habariyah ngarannya lah. Tapi dalam praktiknya kita insya'iyah. Bila kita kada melakukan, kita selalu terjadi seperti ini. Jadi kita harus berikhtiar. Bila waktu syarik itu ingatakan pengajian kita. Bila orang tuh syarik on kita ingatakan itu ujian. Kita ini kan terlepas dari ujian. Nang kayak apa aja karena di dunia sudah padahkan ad-dunya darul imtihanin wa balain. Dunia ini tempat rumah ujian dan bala. Kadang nang nyaman tuh kena balasan di akhirat aja. Jadi kita di dunia ini berjuang terus lah. Ada istirahat orang wali itu malah lapah lagi nya. Malam kada bau guringan. Nah, beribadat terus. Mun kita masih banyak guringnya. Nah, ini penyakit lisan yang kelima. Al-afatus sadisatu at-tasadduqu fil kalam bitaqlifis sajai wa tafsihi fihi.
Kebiasaan yang keenam yaitu membaikkan di dalam perkataan dengan memberati diri dengan sajak di dalam perkataan. Artinya berbagus-bagus, berpender inilah. Tapi tujuannya supaya orang ketujuh. Nah, ada niat di hati, sudah ada niat anak berbagus-bagus menyusun kata-kata, tapi tujuan supaya orang ketujuh. Munya lahirnya memang kada diberati, kada diulah-ulah, dasar bagus itu anugerah Allah. Nang kaitu aja kita kada boleh nang mau ulah-ulah tuh nah. Ini orang pintar banglah, mau ada pintarnya kada kawa juga. Perkataan dengan memberati diri dengan sajak di dalam perkataan, dengan memberati pasih, memasihkan bepandir supaya nyaman didengar. Di dalam perkataan, ya, memberati pasih-pasih di dalam perkataan, karena yang demikian itu membawa kepada riya, yaitu dicela oleh syarak, seperti sabda Nabi SAW, ana wa atqiya'u ummati bura'u minat takallub. Ujar Rasulullah, aku dan umatku yang takut akan Allah Ta'ala lepas daripada memberati diri daripada bersajak di dalam perkataan, dan lepas daripada berbuat perkataan yang pasih-pasih. Artinya dibuat buat, itu maksudnya. Munya memang asli dan kada dibuat-buat, kada dibarat-barati, kada dipaksakan, itu berarti sudah anugerah dari Allahnya pasih. Nah, susunannya bagus, memang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Nah kayak imjid, kayak penceramah nyaman kalau kita mendengar. Dasar sidin dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, dan tujuannya kadang-kadang untuk supaya minta puji. Kalau minta puji gugur kepada riya. Jadi riya ini ada macam, Bian. Riya ini ada macam. Mulai di awak, di pakaian, di perkataan. Ini kena batamona di sini kena. Jadi riya itu kada di ibadah aja. Banyak. Ada 6 macam riya nih. Nah, ini perlu tahu kita dalam beribadah. Artinya kita boleh cangkal beribadah, tapi harus tahu nang membinasakan pahalanya. Dan lagi sabda Nabi SAW, syiraru ummati allazi wuzu bin na'im ya'kuluna alwana ta'am wa yalbasuna alwana siyab wa yatasaddaquna fil kalam. Rasulullah bersabda, yang terlebih jahat umatku, kata Rasulullah, ialah mereka yang memakan yang sedap-sedap, yaitu memakan mereka itu akan beberapa warna makanan, dan memakai mereka itu akan beberapa warna pakaian, dan adalah mereka itu memberati diri, mereka itu berbuat perkataan yang bersajak-sajak dan berbuat perkataan yang pasih-pasih. Nah itu termasuk umatku yang paling jahat ya Rasulullah. Karena orang nangka ini mengutamakan kepentingan dirinya aja. Kada memikirkan keluarga, kada dipikirkan. Yang penting inya nyaman. Makan bersedap-sedap, pakaian berwarna-warna. Nah. Dan adapun perkataan yang bersajak dan perkataan yang fasih dengan tiada bersusah dan tiada dengan memberati diri berbuat akan dia itu, maka tiada dicela oleh syarak. Artinya kalau memang sudah anugerah pina nyamannya pendirinya, orang pina katujuh mendengarlah, itu kada masalah. Maka tiada dicela oleh syarak, karena maksud daripada perkataan itu yaitu mudah memberi paham akan manusia.
dan bersaja dan pasih dengan tiada bersusah itu memberi paham di dalam hati dan lagi menggemarkan akan hati, dan yang demikian itu tiada dicela oleh syara. Bersalahan berbuat perkataan yang demikian itu dengan bersusah-susah, maka yaitu membawa kepada riya, yaitu dicela oleh syara. Itu penyakit lidah yang keenam. Al-afatus sabi'atu as-sabbu wal fuhsyu wal baja'ah fil kalam wa huwa majmumun. Kebinasaan lisan yang ketujuh itu yaitu memaki akan orang dan mengata akan manusia dengan perkataan yang keji-keji dan dengan perkataan yang jahat-jahat, dan yaitu dicela oleh syara. Jadi perkataan yang keji-keji, yang apa, yang jorok-jorok lah, pada boleh. Apalagi waktu berceramah lah, di masjid pulang, perkataan yang jorok-jorok, tatawaan pulang na mendengar. Selesai sudah tuh. Jadi timbul ramenya aja lagi. Dan meriwayatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah akan sebuah hadis dengan katanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasubba qatla badrin minal musyrikin. Menegahkan Rasulullah SAW bahwa memaki akan orang yang mati di dalam perang Badar daripada orang musyrik. Orang musyrik aja yang mati itu kada boleh dihina. Apalagi kita yang sesama manusia Islam ini lah. Kada membolehkan Rasulullah. Ini waktu menang perang Badar itu kan para sahabatnya timbul rasa. Karena jumlahnya 313, sedangkan musuh kan ribuan, kalah pada saat itu. Lalu ada di dalam tafsir itu, aku kaya ini na membunuh, nang kaya ini membunuh. Lah kalimatnya, ambah itu jar nang lain-lain, aku menahan inya kaya ini kalimatnya dalam tafsir. Nah, lalu turun ayat. Allah menegur, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum", jar Allah Ta'ala. Turun ayat Al-Quran itulah, surah Al-Arab nih lah, surah Al-Arab. Jar Allah Ta'ala kada ikam yang membunuh itu kada. Maka dia dengan kalimat palam, lam, kalimat lam. Sedikit kada ikam jar Allah Ta'ala yang membunuh itu hakikatnya aku. Nah, karena sahabat kan ego pada saat itu, masing-masing mengaku punya kehebatan. Jadi kalau ada yang ini mengaku hebat itu wajar aja. Dulu sahabat kayak itu juga. Falan taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Tetapi Allah Ta'ala, aku yang membunuh. Bukan ikan hakikatnya. Jadi kalau ikan angkat padang itu siapa? Memang mengawakan. Itu kasih itu maksudnya tuh. Wa ma ramaita idz ramaita. Bukan kamu yang melempar ya Muhammad ketika mereka, walakinnallaha rama. Ini kepada Rasulullah kitabnya. Karena pada saat itu kan Rasulullah melempar dengan pasir kepada musuh-musuh. Nah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat tasawuf ngarannya, jangan pernah mengaku seorang. Nah, contohnya di prak kita apa itu juga. Apa yang kita gawe jangan merasa seorang. Ingat bahwa apa yang kita gawe inilah rahmat dan pertolongan Allah. Itu sekurang-kurangnya yang diingatkan dalam beribadah. Supaya jangan syirik. Nah, itu contoh. Al-Quran contohnya ada tanggung-tanggung lagi. Nah, kita kada boleh menghinakan orang-orang yang mati di perang Badar, orang musyrik lah. Kalau inya kada mati, kada ada syahidnya. Itu hikmahnya. Yalah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Iyyakum wal fahsya fa innallaha la yuhibbul fahsya. Fa innallaha la yuhibbul fahsya. Artinya takuti olehmu akan perkataan yang keji itu, maka bahwasanya Allah Ta'ala tiada kasih akan orang yang berkata akan perkataan yang keji itu. Nah, ini minta baca Tuan Guru kira sadar lah nang perkataan nang pina jorok-jorok waktu baca ramah. Tapi banunya rame bang lah. Nah, jangan disambat. Nang kada wajar tuh disambat. Nah. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-baja'atu wal bayanu syu'batani minan nifaq. Artinya perkataan yang jahat dan orang yang menyatakan aib manusia itu, yaitu kedua-duanya itu cabang daripada sifat munafik. Jadi kalau kita ketujuh menyambati, ada usah orang, keluarga kita seorang, bini kan yang disambati, nah, hati-hati, anak yang disambati, sampai tersambat orang lain tahu, itu membuka aib karena. Nah, jadi iya maupun anak binatangnya. berarti jangan binatangnya. Ini kasihan, kada sadar kasihan lah. Kada sadar kasihan. Nah. Warik nih jalan. Ya macam-macam. Itu jadi pentingnya kita pentingnya tahu tadi lah. Pentingnya tahu beda dengar. Jadi mbah beda dengar ini kena ke rumah dipadahkan pulang on anak bini. Nah, nang kaini nah nang dibaca nang tadi kada boleh nang kaini dipadahkan. Tugas kita sebagai suami. Dan kata Ibrahim ibnu Maisarah rahimahullah, yuqalu yahsyarul fahishu al-mutafahishu yaumal qiyamah fi surati kalbin au fi jawfi kalbin. Dikata oleh setengah ulama bahwa dihimpunkan orang yang berkata-kata akan perkataan yang keji itu pada hari kiamat, padahal ia datang di dalam rupa anjing atau di dalam perut anjing. Karena kan anjing itu sifatnya suka menyalak kalau ada orang disalak. Nah itu. Jadi kayak itulah tabiat orang yang ketujuh ngata-ngatai orang lain. Padahalnya penyakit banyak benar juga. Cuma ini terhijat karena memikirkan aib orang lain. Jadi nang kaya inilah perkataan nang kaya ini biar kita rajin beribadat, hilang pahalanya, ada pahalanya. Selama kita masih ada bersakit-sakitan lawan manusia, itu kada akan dapat pahalanya. Cuma gugur dalam kewajiban fikih itu aja. Fikih itu kan kada mengurusi urusan hati. Fikih kada mengurusi urusan hati. Kalau sembahyang Allahu Akbar, awan salam selesai sudah. Di tangannya tuh ingatkah awan Allah Taala kada berurusinya. Nang mau urusi tauhid awan tasawuf. Itu aja. Jadi bila kuat dipikirnya, tenang-tenang aja ibadahnya. Karena sah aja gugur kewajiban, tapi nya kada mikirakan diterima kada ibadahnya, kada mikirakannya. Makanya oleh karena itu kita jangan bertahan di fikih, jangan bertahan di tauhid saja, harus ke makam ihsan. Artinya tasawuf. Bagamatan. Nya orang bahari ada nang mahantui kempil belajar tasawuf tuh kafir kena ajar. Bahari itu kan itu madahkan dipadakannya kafir. Nya bujur juga ada kalau sembahyangan lagi bang belajar tasawuf nih. Itu jadi ditakutan lah itu. Padahal Quran tuh lengkap sudah lah. Quran tuh lengkap madahkan sudah.
Banyak alhamdulillah. Dan kata Imam Al-Ghazali ta'ala, wa amma hadduhu wa haqiqatuhu bahwa ta'biru anil umur al-mustaqbahati bil ibarat as-sarihah wa yajri aksaru jalika fi alfazil wiqa'i wa ma yata'allaqu bih fa inna li ahli fasadi ibaratun sarihatun fahishatun yasta'milunaha fi wa ahlus salahi yatahashawna anit ta'arudi laha bal yakununa anha wa yadulluna 'alaiha birrumus fayazkuruna ma yuqaribuha wa ma yata'allaqu biha. Dan adapun had perkataan keji, hadnya batas lah atau ukuran nang masuk kepada perkataan itu keji, dan hakikatnya keji itu maka yaitu mengibaratkan daripada segala perkataan yang keji dan segala yang jahat dengan ibarat yang nyata. Artinya kada berjuang tuh kada baku kulitan, langsung aja sambat. Memang kada wajar disambat, langsung disambat, mestinya dengan kinayah, dengan bahasa lain. Dan berlaku kebanyakan lafaz keji itu di dalam beberapa lafaz weka, yakni jima. Nah, kayak jima nih lah. Nah, itu jima itu kan bahasa Arab. Paham ya kalau kita? Nah. Dan barang yang berkaitan dengan dia jima, maka bahwasanya bagi orang yang jahat atau ahli fasad, ahli rusak, itu ada beberapa ibarat yang sarih, yang keji, yang digunakan oleh mereka di dalam perkataan mereka itu. Artinya terang-terangan, sarih itu kan terang-terang menyambat. Dan orang yang saleh itu benci mereka itu mendatangkan akan tiap-tiap lafaz yang keji itu dengan mensarihkan atau menyatakan. Menyatakan akan dia, tetapi adalah mereka itu mengatakan tiap-tiap lafaz yang keji itu dengan apa? Lafaz kinayah, dengan bahasa lain. Dan menunjukkan atasnya itu dengan lafaz rumus, yakni dengan lafaz isyarat jua. Bukan dengan lafaz yang sharih, bukan dengan lafaz yang nampak, dan menyebutkan akan dia dengan lafaz yang hampir dengan dia dan lafaz yang ta'aluk dengan dia. Nah itu. Sampai kah? Belum. Nah. Jadi kada boleh sekali kita lah bersambat nang berkaitan dengan jima ini lah, atau nama-namanya jangan disambat. Kada ada manfaatnya sedikit itu, orang tahu aja barataan, akan ingin tahu. Nah, ada hubungannya. Nang dipandir Allah Ta'ala, Rasulullah, ulama, nah itu dicampur. Seperti kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innallaha hayyun karimun ya'fu wa yukanni kanna bil lamsi anil jima' pal masisu wal lamsu wad dukhulu was sohbah kinayatun anil wiqa wa laysa bi fahishatin. Ini contoh-contoh yang dipergunakan oleh Ibnu Abbas. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu hidup yang mulia, yang menegahkan daripada perkataan yang keji, dan perkataan yang jahat akan mensarihkan akan dia, artinya akan menampakkan perkataan yang jahat, dan adalah mengibaratkan ia akan dia dengan kinayah jua, seperti dikinayahkan dengan lafaz al-lamsu, yakni menyentuh itu daripada lafaz jima sebenarnya, menyentuh. Nah, la yamassu illal mutahharun misalnya dalam Al-Quran. Nah,
Tidak boleh menyentuh Al-Quran terkecuali orang suci. Jadi kalau diumpamaan kita kepada jenis pasangan kita cukup dengan menyentuh. Seperti dikinayahkan dengan lafaz lamas. Lamsu itu yakni menyentuh itu daripada lafaz jima akan perempuan. Maka lafaz al-masisu dan lamsu dan lafaz ad-dukhul dan lafaz bersahabat itu kinayah daripada lafaz jima dan lafaz weka. Jadi jima dan weka ini sama lah. Artinya weka itu kalimatnya sudah terjadi, sudah terjarungkup bahasa kita tuh lah, tuh weka bahasa Arab juga tuh. Maka yaitu tidak keji nang seperti itu ada keji dibolehkan dengan bahasa kinayah. Bersalahan jikalau disarihkan dengan lafaz jima atau dengan lafaz weka atau dengan lafaz wata, maka yaitu keji daripada syarak menurut agama. Dan kiaskan olehmu sekalian lafaz yang keji pada orang banyak itu, maka yaitu jangan engkau sarihkan dan bersalah-salahan lafaz yang keji itu, sebab bersalah-salahan bahasa dan bersalah-salahan negeri. Maka kiaskan olehmu akan sekalian yang demikian itu. Kesimpulannya kita kada boleh menyambat terang-terangan. Nah, ada aja kalau lah yang macam-macam disambat ini. Sampai kalau sudah? Sampailah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita berniat untuk mengamalkan, dan apa yang dilarang yang dibaca di dalam kitab ini kita berniat untuk meninggalkan. Itu dicatat niat kita sudah, Pak. Adapun kawa menggawe itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa kita nang tak dahulu kita kada paham sehingga tak ucap tak sambat macam-macam kita kada tahu. Mudah-mudahan Allah mengampuni akan kesalahan kita.